Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap takmir, pengelola laboratorium agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dirahmati Allah, teman-teman sahabat masjid, teman-teman jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini, waktu maghrib ini, kita bisa melanjutkan, bisa mengistiqomahkan rutinan ngaji kitab Taysiroul Khalaq. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengkhatamkan kitab tentang akhlak ini. Semoga penuh barokah untuk kita semuanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberi kemudahan untuk meniru akhlak beliau dan berhak mendapatkan syafaat kelak nanti di hari akhirat. Amin, Allahumma amin. Teman-temanku semuanya, sebelum kita ngaji, marilah pada kesempatan kali ini kita mengirimkan suratul Fatihah satu kali yang kita tujukan kepada musannaf atau mu'allif pengarang kitab ini, juga untuk bangsa Indonesia, wabil khusus saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah musibah banjir tanah longsor di daerah Sumatera dan Aceh. Semoga saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah diberi kesabaran dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang mungkin mempunyai Android, ya, membawa Android, bisa dibuka, ada banyak di googling muncul ya kitab Taysiroul Khalaq, baik versi Arab ataupun terjemahnya. Bagi yang punya kitab silahkan sambil dimaknai. Kita tetap ngaji ya, ngalap barokah dari kitab ini. Semoga kita semuanya mendapatkan keberuntungan ya, di dunia dan akhirat. Wasilah kita ngaji kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Taghammadahu Allahu bi rahmatihi wa adkhalahu fasiha jannati. Az-zulmu itu maknanya zalim. Ya, ini kalimat atau kata yang sering muncul. Nah, coba kita bareng-bareng mendefinisikan zalim itu apa. Zalim di dalam kitab Taysiroul Khalaq didefinisikan huwa al-khuruju
an haddil i'tidali bit taqsiri. Zalim adalah keluar dari batas apa ya, keseimbangan, ya, ya, keluar dari batas aturan, ya, bit taqsiri, karena melakukan keteledoran. Jadi teledor dari batasan-batasan keseimbangan, keadilan, kebenaran, itu namanya zalim. Au tajawuzil haddi, atau melewati batas, ya, melewati batas-batas yang telah ditentukan. Fayasmulu jami'al ma'asi, zalim itu mencakup segala jenis maksiat. Wa ya'ummu anwa'ar radha'il, dan mencakup, ya, kalau bahasa Jawanya sumrambah. Sumrambah itu berarti apa ya? Menyebar pada jenis-jenis kejelekan. Radha'il, ya, wa ya'ummu anwa'ar radha'il, menyebar pada jenis-jenis hal-hal yang asor. Asor itu bahasa Jawa. Kalau bahasa kita yang rendah, yang jelek, yang buruk, radha'il, ya. Wasahibuhu, dan orang yang berbuat zalim imma zalimun li nafsihi, ada kalanya dia menzolimi, atau jenis yang pertama adalah dia menzolimi dirinya sendiri, dan yang kedua adalah au zalimun li ghairihi, menzolimi orang lain. Lah, menzolimi diri sendiri itu seperti apa? Ini didefinisikan, ya. Jadi ternyata zalim itu tidak hanya kepada orang lain. Tanpa disadari kita sebenarnya seringkali zalim kepada diri kita sendiri, ya. Makanya, ya, musonef pengarang kitab mendefinisikan, mengartikan bahwa zalimun fadzulmun nafsi, zalim kepada diri sendiri itu apa? Ibaratun anit taksiri fi ta'atillahi ta'ala, ya, ungkapan untuk menggambarkan bahwa kita itu sembrono dengan di dalam taat kepada Allah. Nah, ini berarti parameternya adalah tidak taat kepada apa yang telah diatur oleh Gusti Allah. Itu namanya zalim, ya. Wa autarkil iman, atau meninggalkan iman. Nah, zalim ini, ya, berarti parameter zalim kepada diri sendiri adalah dia melalaikan, melenakan, meremehkan, melupakan taat kepada Allah. Bahasanya taksir, pepeko, sembrono, teledor, seenaknya sendiri. Dia tidak tahu batasan mana-mana yang harus dilakukan untuk taat kepada Allah. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Konteksnya artinya kita sebagai orang yang Islam, kalau kita itu tidak mentaati perintah Allah, berarti jelas zalim. Apa Pak contohnya? Subuhan jam 5:30 itu zalim, itu jelas itu. Ngapunten nggih, ini contoh konkret zalim itu, ya toh. Teman-teman begadang sampai malam, nggak jelas. Sampai jam 12 ngobrol ngalung ngidul. Kelihatannya kan nggak masalah itu, ya. Tapi akhirnya berdampak kita melanggar atau tidak melaksanakan perintahnya Gusti Allah, sehingga subuhnya telat. Itu zalim. Zalim kepada diri sendiri. Contoh lagi, mohon maaf, mahasiswa itu idealnya, ya, dia mengikuti perkuliahan dengan baik, datang tepat waktu, ya kan? Nah, dia tidak tepat waktu, telat 15 menit, ya, itu zalim kepada dirinya sendiri, ya. Atau tidak menjaga kesehatan, itu zalim kepada dirinya sendiri, ya. Sudah hujan-hujan malah minum es teh, nah sakit, itu termasuk zalim kepada diri Anda sendiri. Jadi makna ketaatan kepada Allah itu sangat luas sebenarnya, yang mencakup kewajiban kita kepada diri kita sendiri. Tidak kuliah dengan baik, itu ya zalim kepada diri kita sendiri pada hakikatnya. Nah, sekarang jenis yang kedua,
Wa dzulmul ghairi, zalim kepada orang lain itu apa? Ibaratun anit tafriti fi haqqihi, melanggar hak orang lain, ya, melanggar atau menindas hak orang lain. Kaidzail jari, menyakiti tonggo. Jenengan gadah tonggo tuh, punya tetangga tuh, tetangga kos, tetangga rumah, ya, tetangga. Orang yang ada di jari itu tidak bisa dipanai tetangga. Orang yang ada di samping Anda itu adalah tetangga. Jar, ya kan, yang di samping Anda. Anda duduk seenaknya, di sampingnya sempit, ya itu berarti zalim pada orang lain. Temannya fokus mendengarkan kajian, jenengan malah bercanda. Dosen menjelaskan, ada ngobrol dengan sampai temannya terganggu, ya itu. Jadi makna jar di sini itu adalah orang yang ada di sekitar Anda. Anda menyakiti baik secara fisik atau non fisik orang yang ada di sekitar Anda. Anda ngentut seenaknya, itu zalim kepada orang yang di sekitar Anda, ya kan? Idza iljar, menyakiti orang yang ada di sekitar Anda. Jar saya maknanya lebih luas adalah orang yang ada di sekitar Anda, ya kan? Wa ihanati dhaif, menghina tamu. Ya, menghina tamu ini hati-hati ya. Kalau ada tamu itu memang salah satu akhlak Islam adalah memuliakan tamu atau ikramudz dhaif. Kalau Anda punya tamu, siapapun itu datang main ke kos Anda, ke kontrakan Anda, ke rumah Anda, harus Anda muliakan semampu Anda. Jangan sampai dihina. Dihina itu contohnya apa, Pak? Ya, disuruh pulang, kamu pulang aja lah. Kamu tuh ngapain kesini, nggak bawa oleh-oleh, nggak habisin makanan. Lah itu contoh itu. Itu contoh ihanatudz dhaif. Waftiroil kadzib, membuat kabar bohong atau hoax ini, gawe-gawe kebohongan, menyampaikan sesuatu yang belum pasti benar, itu juga bohong. Meskipun pada akhirnya benar, tapi kita menyampaikan sesuatu yang belum kita yakini kebenarannya atau dalam tanda kutip tidak valid. Yang Anda nge-share sesuatu info yang Anda share melalui grup WA atau story WA atau Instagram atau media sosial, nah, yang itu Anda tidak bisa memastikan validitasnya, kebenarannya, maka itu dikatakan termasuk mendolimi orang lain. Nah, ini loh, ini penting ini. Monggo Pak, yang baru datang silakan ya. Nah, Pak, kalau kajian telat gimana Pak? Ya enggak, saya enggak contoh ini. Nah ini udah enggak bercanda ya. Nah ini kembali ke tadi ya. Jadi kita pemaknaan ini harus penting ini. Ini penting. Ngaji ini kelihatannya mudah loh kayak gini, akhlak kayak gini. Ngajinya enak itu. Yang sulit adalah melakukan. Hari ini kita sedang diuji di media sosial, ngeri hari ini ya kan. Setiap orang itu menjustifikasi dengan video yang dipotong-potong, di-cut-cut untuk menguatkan pendapatnya, ya kan. Bahkan dia tidak tahu apa yang konteks itu, sesuatu itu di-share atau dibuat story yang ternyata itu dapat menimbulkan permusuhan antar teman. Ya ini loh yang berbahaya. Jangan misalkan nge-share, mohon maaf call-nya siapa Gus Ba atau Gus itu, tapi tujuannya untuk menyerang orang lain. Ini juga berbahaya. Kelihatannya baik ya kan, tapi ada nge-cut ya, dipotong videonya yang tujuan akhirnya itu untuk menjatuhkan orang lain. Nah yang terjadi hari ini seperti itu. Jadi iftira'il kadzib ini sebenarnya adalah mengada-ngada sesuatu yang akhirnya menimbulkan kebohongan atau tidak semestinya, dan itu dapat menimbulkan kerancuan lah informasi, ketidakvalidan informasi yang dapat memecah belah ya, memecah belah umat lah atau antar teman. Wal ghibah, ngerasani ini jelas ini ghibah sulit Inggris. Wan namimah dan adu domba. Ya. Media sosial itu apa Pak? Apa namanya dalilnya? Ya. Dalilnya adalah salamatul insan fi lisan. Lisan dalam hadis itu sekarang adalah media sosial. Hukumnya sama. Anda ngerasani lewat WA dengan langsung hukumnya itu sama.
Kalau dalam kaidah fikih itu ya, hukmul wasail ka hukmil maqasid. Media itu hanya sarana. Anda ngerasani misalkan ya, Mas dengan saya ngerasani, Mas Yuda itu gini begini, itu langsung ya kan. Tapi lewat WA juga bisa yang ngerasani. Dia tuh kayak gitu, kalau ketemu temennya tuh nggak pernah sombong dia lah ngerasani ya. Maka hati-hati, bermedia sosial hari ini lebih berbahaya daripada komunikasi secara langsung, karena kita itu kadang lebih mudah ngerasani lewat media sosial, chattingan daripada langsung, ya kan? Ya enggak? Bahkan kadang kala itu kita lebih mudah marah lewat media sosial, lewat chattingan daripada ketemu langsung. Kalau ketemu tuh nggak berani ngomong Mas ya. Tapi kalau lewat WA berani marah-marah gitu ya. Bahkan kita berani menjatuhkan orang lain lewat story media. Anda buat status Facebook atau apa. Tapi kalau ketemu nggak berani. Tapi kalau Anda berani, misalkan Anda mengkritik saya, Pak Jian ngajinya nggak jelas, ngaji kok kemana-mana, contohnya nggak jelas. Beraninya lewat status Facebook, tapi tidak berani langsung. Itu saya kira dosanya lebih itu daripada langsung. Kalau langsung kan mungkin bisa diklarifikasi, ya kan? Oh ya selesai. Tapi kalau lewat media, hari ini jejak digital sulit dihapus loh ya. Ya kan? Hati-hati ketika Anda memfitnah, menjelek-jelekkan, menjatuhkan orang lain di muka umum, itu dosanya lebih besar daripada Anda ketemu langsung berdua seperti ini. Ya teman-temanku semuanya, hati-hati. Hari ini zalim itu jenisnya banyak, dan kadang makanya tepat sekali musonef atau pengarang kitabnya mengatakan bahwa zalim itu bukan hanya kita melanggar, tetapi kita sembrono teledor aja bisa zalim ya. Apalagi itu dengan kesengajaan, hanya kita nggak niat zalim, tapi kalau kita teledor, ya teledor berarti kan ada unsur ketidaksengajaan, tafrid ya tadi kan, teledor, sembrono itu bisa menjadikan kita berbuat zalim. Misalkan, Pak, gimana yang terjadi di Sumatera itu zalim apa enggak Pak ya? Ya dan ini debatable ini kayak tentang penambangan dan juga pemotongan pohon misalkan ini. Niatnya ya bagus, diambil kayunya untuk bangunan ya, untuk diekspor ya. Tapi kalau itu teledor ternyata merusak lingkungan, ya kan? Itu zalim meskipun tidak ada unsur kesengajaan. Hati-hati. Ini yang perlu saya sampaikan, kadang-kala zalim itu tidak sengaja. Lupa nggak sengaja kok dosa Pak. Ya karena teledor. Kayak tadi yang saya contohkan kecil, Anda nggak punya niat tidak sholat subuh, tetapi jenengan sengaja tidur malam sampai begadang sampai malam jam 12 baru tidur. Jenengan nggak dengar subuhan, nggak macam-macam, tiba-tiba bangun-bangun sudah jam 6. Ya Pak, kan saya nggak dengar adzan Pak. Secara fikih nggak dosa Pak itu nggak sholat. Tapi Anda teledor. Kenapa kok begadang sampai malam-malam sehingga subuhnya jam 5? Jam 5 aja sekarang sudah padang. Mohon maaf ya. Kadang-kala godaan anak kos itu adalah sholat subuh loh. Ya toh? Karena belum ada yang bangunin itu. Ya bener ini, hati-hati ya. Menggunakan waktu tidak semestinya itu zalim loh ya. Waktunya ngaji ya ngaji, jamaah ya jamaah, belajar ya belajar, waktunya ngobrol ya ngobrol, waktunya diskusi ya diskusi. Jangan Pak tadi teledor ya, termasuk teledor menggunakan waktu adalah zalim itu menurut saya. Ya, tidak menggunakan waktu dengan baik itu juga zalim itu. Ya. Anda misalkan habis ngisaan, waktunya Anda sebenarnya membaca buku, tapi Anda dengerin musik, scroll berita-berita sampai malam. Enggak, tiba-tiba jam 12 baru tidur. Bangun jam 6 baru sholat subuh gitu. Subuh dan duha jadi satu misalkan ya. Misalkan contoh kayak gitu. Ya ini gitu. Ngobrol kalau tidur berdua sama teman, ternyata ngerasani saya misalkan. Kok pede sekali saya dirasain. Pak Jian ngajinya kok cuma kayak gitu ya. Malah nyindiri orang-orang itu gimana tuh, ngaji kok kayak gitu nggak jelas itu Pak Jian. Sebenarnya bagus juga, tapi kok nyindiri saya itu gimana? Jadi itu gimana itu Pak Jian itu misalkan ya. Padahal niatnya nggak nyindir, mengingatkan dengan halus, sama saja ya. Ya, oke. Ya, maka sekali lagi hati-hati ini ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jelas ya.
Zalim di dunia akan dikonversi kegelapan di hari kiamat. Ini jelas ini, hadis ini. Kalau Anda sering zalim, nanti jalan Anda peteng, biar nggak jelas ini, nggak ada lampu sana ya. Nggak ada lampu kayak gini, nggak ada ya. Semakin kita banyak zalim, maka akan semakin dikonversi kezaliman itu, kegelapan itu di hari kiamat. Jadi mengerikan loh ini ya. Coba jenengan di hari kiamat peteng nggak ada orang gitu, ya. Lihat Pak Jian nggak jelas itu kan ya. Ya. Atau bahkan kita sendiri yang wajahnya gelap ya. Ini bahaya ini juga ini ya. Pokoknya ini dzulumatun yaumul qiyamah. Yang gelap apakah jalannya, apakah muka kita itu gelap, atau ya tadi ya hal-hal yang tidak bisa nampak kebaikan yang kita lihat nanti di hari kiamat. Peteng ngapain pokoknya Mas, Mbak. Wa fil hadisil qudsi ya ibadi, ini Gusti Allah ngendikan ya langsung kepada Kanjeng Nabi, tapi ini hadis ya. Wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haram tu mengharamkan atau melarang azulma berbuat dolim ala nafsi kepadaku, ya janganlah dolim kepadaku. Waja'altuhu, dan aku menjadikan dolim antara kamu muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan zalim yang aku haramkan kepada kamu. Jadi zalim itu yang pertama, kita tidak boleh zalim kepada Allah ya, kaitannya dengan keimanan, dan aku haramkan zalim di antara kalian semua, janganlah saling mendolimi, fala tadzalamu, maka janganlah saling mendolimi. Nah ini loh, ini penting ini. Kadang itu kita sebenarnya, saya yakin kita tuh orang baik semua. Saya yakin di sini tidak ada yang punya pikiran untuk mendolimi orang lain, ya kan? Nggak ada tuh. Nggak ada kan yang sudah menyiapkan bom molotov terus tiba-tiba lempar saya, kan nggak ada. Nggak ada yang tiba-tiba menyimpan di tasnya sandal, tak lempar ke Pak Jian, buat selesai ngaji, Pak Jian nggak lihat tak lempar. Kan nggak mungkin tuh. Atau sengaja merekam saya, kemudian di framing atau diedit, kemudian saya diapakan seakan-akan saya ngajinya nggak jelas, ya bisa, ya kan? Tapi saya yakin Anda tidak punya niat seperti itu. Nah, makanya ulama ini tepat menggambarkan zalim taksir, teledor. Kadang zalim itu muncul karena keteledoran kita terhadap ketaatan kepada Allah, teledor kita itu. Karena manusia itu al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, teledor. Hati-hati makanya dengan sifat zalim ini, karena zalim ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada dirinya sendiri, kepada Allah, dan juga kepada kita semuanya, umat manusia semuanya tidak boleh saling menzalimi. Masih ya, terus lanjut ya. Satu lagi nih, satu bab lagi. Nah ini menarik ini, terakhir ini, bab yang paling menarik ini. Silakan dibaca ya yang punya. Ada kok banyak di download itu banyak ya. Anda klik Taisirul Kholaq PDF muncul itu. Kalau mau ya, kita ngaji ini meskipun nggak santri nggak apa-apa. Yang penting kita ngaji kitab ini adalah santri ya. Santri online. Sekarang santri itu tidak harus Pak, santri itu maknanya apa? Apa harus tinggal di pesantren? Idealnya iya, idealnya. Ya kan? Tetapi kalaupun tidak sempat, belum siap jadi santri, ya kayak gini ngaji itu santri. Ya. Santri itu yang penting akhlaknya santri. Daripada santri tapi sering dolim ya itu. Oh iya toh. Santri itu tolak ukurnya sekarang adalah apa Pak Mas sekarang? Jadi kan saya anggap itu santri, meskipun nanti belum pernah nyantri di pondok itu santri. Jadi pemaknaan santri saya kira adalah yang penting, yang pertama akhlaknya adalah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, saya cuma dua punya standar dikatakan santri itu. Satu akhlaknya, yang kedua apa? Ta'zimul ulama, menghormati orang yang punya ilmu. Gitu. Kalau jenengan di kampus kok menghormati dosennya, itu jenengan sudah santri, ya kan? Itu yang penting dua, standarnya santri menurut saya hanya dua, Mas dan Mbak. Kalaupun Anda nggak sempat mondok di pesantren, yang penting standarnya dua. Yang pertama akhlaknya niru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ta'zimul ulama, menghormati ulama, ustadz, kiai, atau orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada Anda.
Ya ilmu kan macam-macam toh, ada ilmu teknik informatika, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu biologi, matematika, kimia, fisika, biologi. Ini yang berbahaya hari ini itu generasi atau Gen Z atau anak-anak sekarang itu kurang dalam menghormati gurunya. Ya, sehingga kalau gurunya menasihati malah disepelekan. Itu termasuk dolim itu, hati-hati jenengan-jenengan itu, ya. Alah dosennya kayak gitu aja, nggak cuma duduk mendengarkan kasih komentar. Ya, kalau Anda punya perasaan seperti itu, jenengan sudah hilang ilmunya, nggak akan pernah barokah. Meskipun faktanya ijazah dosennya gitu. Atau lah Pak Jian ngaji kayak gitu aja, saya itu bisa, cuma Pak Jian aja kebetulan yang disuruh ngaji misalkan. Beneran ini, hati-hati makanya ya, hati-hati. Keberkahan ilmu itu dari takzimul ulama, takzimul ustadz, takzimul dosen, takzimul guru. Itu adalah kemuliaan, ya. Anda pasti akan dapat barokahnya ilmu. Sehebat-hebat jenengan, Anda yang ini jadi profesor, jadi pakar, jadi ahli dalam bidang tertentu, tapi Anda melupakan jasa orang yang mengajarkan ilmu kepada Anda, jelas ilmunya nggak akan barokah. Jelas itu, saya jamin. Ya, maka hati-hati ya. Yang hilang dari kita hari ini adalah karakter anak muda yang mau menghormati guru-gurunya. Kan habis dari guru nasional toh. Jangan hanya peringatan flyer selamat dari guru nasional. Ya kan? Pemaknaan dari guru nasional itu apa? Tidak ada ulama zaman dulu yang hebat-hebat, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ya. Abu Musa al-Asy'ari dan semua ulama lah pasti semuanya menghormati gurunya. Kalaupun ada perbedaan pendapat dengan gurunya, tidak sampai dia mau melakukan su'ul adab atau tidak menghormati gurunya, nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada. Coba Anda baca sejarah itu, nggak ada. Ya, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Ibnu Rus, semuanya orang-orang hebat yang pasti menghormati gurunya. Tidak ada yang tidak menghormati gurunya. Ya, nah ini penting, ini saya sampaikan kepada kaum akademisi intelektual perguruan tinggi. Ya, kalau Anda hebat tapi tidak menghormati gurunya, mempretkan gurunya, ya gurunya kalau salaman kayak temannya begini, jelas ilmu Anda batal itu. Ah, guru saya kan cuma S2, saya sudah profesor, lebih pintar saya, apalagi bilang gitu, apalagi di dalam hatinya muncul kayak gitu, wah luar biasa itu, ya kan? Nah itu lebih-lebih lagi, ya. Pak, kalau saya menemukan dosen ya nggak kompeten gimana Pak? Lah, adab Anda diuji, ya kan? Anda menemukan dosen misalkan ngajar di kelas nggak kompeten, mau tidak menyenangkan Anda, jawabannya tidak memuaskan Anda buat story, dosen nggak jelas, ternyata dia nggak bisa, Anda buat story kayak gitu, ya, itu bukan apa ya? Itu bukan kritis, itu soal adab bagi saya, ya kan? Salah satu bentuk adab kepada guru, tak kasih tahu teman-teman, adalah mampu menutupi kekurangan atau aib seorang guru. Nah ini yang nggak ada dalam dunia modern ini, ya kan? Misalkan jenengan menemukan dosen ternyata keterangannya salah, tidak sesuai dengan rumusnya, keliru atau apa dikit loh. Anda ngerasa nih, saya mengkritik dosen Anda tadi menjelaskan di sini itu bla bla bla. Kayak gitu Anda upload di media sosial, Anda itu sama saja membuka aib guru, ya kan? Beneran ini karena ada, coba jenengan makanya buka itu karya Ta'limul Muta'alim, karya Adabul Alim wal Muta'alim, karya Mbah Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, semuanya mengajarkan bahwa menghormati guru, ulama, ustadz, guru, dosen, kiai itu adalah syarat mutlak untuk ilmu itu bermanfaat. Penting ini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang lawan dari dolim adalah adil. Mas, nanti dulu ya tanya jawabnya ya. Bentar lagi kita tanya jawab. Dikit lagi ya, selesai. Apa itu adil? Wa atawassutu fil umur. Tengah-tengah, keseimbangan dalam segala hal. Ya, khairul umuri awsatuha, biasa-biasa wae. Ya, kalau Anda hebat ya biasa-biasa saja, kalau Anda kaya biasa-biasa saja, Anda ganteng biasa-biasa saja, suara Anda bagus ya biasa-biasa saja, nggak usah merasa kemelinti, merasa hebat ya.
at-tawassutu fil umuri wasairu fiha ala wafqis syariah, dan berjalan dalam mengamalkan ilmu ya dalam segala hal sesuai tuntutan syariat. Nah, ya toh? Siapapun itu, kalau Anda punya kelebihan biasa-biasa sajalah. Anda IPK-nya bagus, biasa-biasa saja. Anda cantik, Anda hebat, Anda ganteng, Anda pinter public speaking, Anda menguasai bahasa Arab, Anda menguasai bahasa Inggris, Anda pinter membuat konten, Anda membuat coding, atau apapun lah. Ya, biasa-biasa saja. Ya, khairul umuri awsatuha itu menurut saya maknanya biasa-biasa wae. Orang yang baik itu biasa-biasa saja, jangan sok intelek. Kalau Anda profesor ya sesekali ngangkring lah ketemu orang-orang kecil. Wah, ini saya ngerti kurang enggak sih? Enggak apa-apa saya sampaikan ya. Kalau Anda kiai jadi ustadz, Anda jadi doktor nanti ya cobalah Anda itu kalau IPK-nya 4 kumpul ya serawung sama warga. Itu namanya adil. Jangan hanya Anda itu circle-nya orang-orang yang sama-sama intelektual ya. Sesekali serawung dengan orang-orang yang di bawah Anda secara keilmuan, secara harta, pangkat, jabatan. Kita biasa saja.